Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Maghrib hari itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit oranye tua berangsur menjadi ungu kelam, dan suara azan terdengar menggema dari surau kecil di ujung kampung. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan pepohonan. "Jangan keluar setelah azan maghrib, nak," pesan nenek pada Dira sambil menutup jendela rumah dengan tangan gemetaran. Saat itu, bukan cuma manusia yang berkeliaran. Dira mengangguk malas. Sudah puluhan kali ia mendengar nasihat yang sama sejak kecil. Namun, malam itu ia berniat keluar sebentar. Hanya untuk mengambil charger yang tertinggal di rumah temannya. Apa salahnya, pikirnya. Azan belum selesai ketika ia menyelinap keluar. Jalanan kampung sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus lembut. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat. Setiap beberapa meter, ia seperti mendengar suara langkah lain mengikuti dari belakang. "Siapa?" serunya sambil menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melangkah, bayangan panjang muncul di tanah jauh lebih tinggi dari tubuhnya sendiri. Dan yang paling aneh, bayangan itu tetap berdiri di tempat meskipun ia terus berjalan. Dira berhenti melangkah. Napasnya tercekat. Bayangan itu jelas bukan miliknya, terlalu tinggi, kurus, dan kepalanya tidak bulat seperti manusia, melainkan runcing seperti tanduk. Ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Jalan kampung masih kosong, hanya ada tiang listrik dan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Tapi begitu ia kembali menatap tanah, bayangan itu masih ada, tegak berdiri seolah menunggu perintah. "Ah, mungkin mataku salah lihat," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia mempercepat langkah. Namun semakin ia berjalan, semakin terasa di belakangnya ada yang mengikuti. Bau anyir menusuk hidung, bercampur aroma tanah basah yang aneh. Dira menelan ludah, melirik sekali lagi ke tanah. Kali ini bayangan itu bergerak sendiri. Bahunya naik turun, seakan sedang bernapas. Dira panik, berlari tanpa menoleh lagi. Azan sudah selesai berkumandang, digantikan dengan suara doa imam dari surau. Tapi suara itu terdengar jauh, seakan-akan jarak rumah dengan surau menjadi lebih panjang dari biasanya. Dan tepat ketika ia hampir sampai di rumah temannya, Dira mendengar bisikan rendah tepat di belakang telinganya. "Kamu keluar di jam kami." Dira langsung menoleh refleks. Tidak ada siapapun di belakangnya, hanya jalan kampung yang semakin gelap. Tapi dadanya sesak, bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu terlalu nyata, terlalu dekat. Ia memutuskan untuk berlari lebih kencang. Namun, saat menembus tikungan menuju rumah temannya, matanya menangkap sesuatu di ujung jalan. Ada sosok tinggi menjulang berdiri di tengah jalan tanah yang sempit. Tubuhnya hitam legam, kurus, dan kepalanya menjulang hampir menyentuh kabel listrik. Wajahnya samar-samar, hanya dua cahaya merah yang menyala di bagian mata. Dira menghentikan langkah. Kakinya gemetar hebat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menunggu. Tapi semakin lama ditatap, semakin terasa seperti tubuhnya bertambah tinggi. Angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik pun hilang. Seolah seluruh alam menutup mulutnya ketika sosok itu perlahan mengangkat tangan panjangnya. Dari kejauhan, Dira melihat jari-jari yang terlalu banyak, panjang, dan tajam seperti ranting kering. Jari itu menunjuk tepat ke arahnya. Lalu terdengar suara serak, bergetar, seperti berasal dari dalam tanah. "Balik sebelum gelap sempurna, atau aku ikut pulang." Dira mundur selangkah, tapi jalan di belakangnya tiba-tiba terasa asing. Rumah-rumah tetangga yang seharusnya berjajar sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah jalan tanah panjang, berliku, dengan pohon-pohon gelap yang menjulang di kanan kiri. "Ini, kampungku bukan," pikirnya gemetar. Sosok tinggi itu masih berdiri di ujung jalan, tak bergerak sedikit pun. Hanya mata merahnya yang semakin menyala,
seperti bara api yang ditiup angin. Dira menoleh ke sekeliling, berharap ada jalan lain. Namun keanehan semakin menjadi-jadi, setiap kali ia mencoba melangkah, jalan itu justru terasa makin panjang. Surau yang tadi terdengar jelas kini lenyap. Tak ada suara manusia sama sekali. Ini mimpi, pasti mimpi, gumamnya. Ia mencubit tangannya, sakit. Bukan mimpi. Lalu, suara azan Isya tiba-tiba terdengar sayup-sayup. Suara itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat tubuh Dira semakin lemas. Karena ia sadar, waktu maghrib sudah benar-benar habis, dan ia masih berada di jalan yang bukan jalannya. Sosok tinggi itu mulai bergerak perlahan, langkahnya berderak seperti batang pohon patah. Jalanan bergetar setiap kali kakinya menghentak tanah. Kamu telat pulang, sekarang aku ikut. Dira berlari sekuat tenaga, meski tanah di bawah kakinya terasa lengket seperti lumpur basah. Nafasnya terengah, keringat dingin mengucur deras. Namun semakin ia berlari, semakin aneh pemandangan di sekitarnya. Rumah-rumah mulai muncul kembali, tapi bentuknya berbeda, dinding papan lapuk, atap rumbia rusak, dan jendela-jendela terbuka lebar meski tak ada penghuni. Dari dalam rumah itu terdengar suara berbisik, sayup-sayup, seperti doa yang dipelintir. Ikut sini, sini, jangan lari. Dira menutup telinganya, tapi bisikan itu justru terdengar langsung di dalam kepalanya. Ia berhenti di tengah jalan, matanya membelalak. Di salah satu rumah, ia melihat siluet tubuh kecil duduk di lantai, menatapnya dari balik jendela. Tubuh itu ringkih, kurus, kepalanya miring, dan wajahnya tidak jelas kecuali senyum lebar yang terlalu panjang. Main sama kami, suara itu menggema, meski mulut sosok kecil itu tidak bergerak. Dira mundur, hampir jatuh. Ia baru sadar, kampung yang sekarang ia masuki bukanlah kampung manusia. Ini adalah kampung bayangan, tempat makhluk-makhluk keluar saat maghrib dan mencari manusia yang terlambat pulang. Di belakangnya, sosok tinggi itu makin dekat. Bayangan tubuhnya menyelimuti hampir seluruh jalan. Dan dari setiap rumah lapuk itu, makhluk kecil dengan senyum panjang mulai keluar satu persatu, menyeret kaki mereka di tanah, mendekati Dira. Dira terpaku, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup begitu keras seakan ingin pecah. Puluhan makhluk kecil itu kini berdiri mengelilinginya. Senyum mereka terlalu lebar, hampir menyentuh telinga, giginya rapat dan tajam seperti sisir besi. Mereka menyeret kaki, bunyinya menyerupai kain basah yang digesek di tanah. Perlahan-lahan, lingkaran itu semakin mengecil. Main, ikut, jangan pulang, bisikan mereka bersahut-sahutan. Dira ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Tenggorokannya tercekat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Mata Dira melirik ke arah sosok tinggi yang berdiri di ujung jalan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menonton. Mata merahnya menyala, seperti menikmati penderitaan Dira. Tiba-tiba, salah satu makhluk kecil melompat ke arahnya. Tangannya dingin, kuku-kukunya panjang mencakar lengan Dira. Ia menjerit kesakitan, darahnya menetes di tanah. Begitu darah jatuh, makhluk-makhluk itu serempak menunduk, menjilat tanah dengan lidah panjang mereka. Saat itulah, di tengah rasa panik, Dira mendengar samar-samar suara azan lagi. Bukan dari kampung bayangan, melainkan jauh sekali, dari arah dunia nyata. Hatinya bergetar. Kalau aku bisa mendekati suara itu, mungkin aku bisa pulang, batinnya. Ia menutup mata sebentar, lalu berlari menerobos lingkaran makhluk-makhluk kecil itu, meski kuku-kuku mereka mencakar tubuhnya. Di kejauhan, samar terlihat cahaya lampu minyak, dan suara azan semakin jelas. Dira berlari terseok, luka di lengannya terus mengalirkan darah. Nafasnya berat, tapi ia tak berani berhenti. Makhluk-makhluk kecil itu masih mengejarnya, suara seret kaki mereka terdengar dari segala arah. Cahaya lampu minyak di kejauhan semakin jelas. Dari balik gelap, tampak seorang kakek tua berdiri sambil menggenggam lentera. Jubahnya putih kusam, wajahnya dipenuhi keriput.
Ia menatap Dira dengan mata sayu. "Nak, sini cepat, ikuti aku." Dira ragu. Dalam hatinya, ia ingat pesan neneknya, tidak semua yang menolongmu di maghrib itu manusia. Namun, di belakangnya makhluk-makhluk senyum panjang sudah makin dekat. Ia tak punya pilihan. Dira berlari ke arah kakek itu. Begitu ia tiba, kakek berbalik dan berjalan cepat dengan tongkatnya. Lentera di tangannya menebarkan cahaya kuning redup, membuat makhluk-makhluk kecil berhenti mendekat. Mereka tampak marah, tapi tak berani melewati cahaya itu. "Pak, Bapak siapa? Ini, jalan ke rumah saya, kan?" tanya Dira dengan suara bergetar. Kakek itu tidak langsung menjawab. Langkahnya mantap, menyusuri jalan kampung yang terasa asing. Baru setelah beberapa lama, ia berkata pelan. "Jangan menoleh ke belakang. Jangan lepaskan cahaya ini. Kalau kamu menoleh, mereka akan menggantikan tempatmu." Dira merinding. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Lalu tanpa sengaja, matanya melirik bayangan kakek itu di tanah. Dan saat itu, jantungnya hampir berhenti. Bayangan kakek itu tidak berkaki. Hanya tubuh hitam melayang, menyeret panjang ke tanah, jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Dira menahan napas. Bayangan kakek itu bergerak sendiri, seolah menyeret rantai panjang yang tak terlihat. Ia ingin berhenti, ingin lari ke arah lain, tapi cahaya lentera yang dibawa kakek itu terasa hangat, satu-satunya hal yang membuat makhluk-makhluk senyum panjang tak bisa mendekat. "Pak," suara Dira lirih, hampir tak berani keluar, "bayangan Bapak, kenapa begitu?" Kakek itu berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Bahunya sedikit berguncang, seperti menahan tawa. "Aku hanya bayangan dari orang yang dulu pernah tersesat seperti kamu." Kaki Dira lemas. Ia ingin menjauh, tapi begitu ia melangkah mundur, makhluk-makhluk kecil itu langsung merayap mendekat, siap mencabik tubuhnya. Mau tak mau ia kembali mendekati kakek itu. "Kalau kau ingin pulang, ikuti aku sampai azan selesai. Jangan berani-berani menoleh, apalagi memanggil nama siapapun," ujar kakek itu dengan suara datar. Mereka terus berjalan. Jalan kampung terasa makin panjang, dan setiap rumah lapuk yang mereka lewati penuh dengan mata-mata yang mengintip dari celah jendela. Ada yang besar seperti lampu, ada pula yang kecil seperti kunang-kunang, tapi semuanya menatap Dira dengan rakus. Di kejauhan, suara azan makin jelas, makin dekat. Hati Dira sedikit lega. Tapi saat ia hendak melangkah lebih cepat, kakek itu mendadak berhenti. Ia mengangkat lentera tinggi-tinggi. Di depan mereka, jalan bercabang dua, satu gelap gulita, satu lagi diterangi cahaya samar. Kakek itu menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya Dira melihat wajahnya jelas. Senyumnya lebar, terlalu lebar, sama seperti makhluk kecil yang tadi mengepungnya. "Pilih jalanmu, Nak, tapi kalau salah, kau akan jadi bayangan berikutnya." Dira terpaku di tempat, kakinya gemetar, tubuhnya seakan lumpuh. Dua jalan terbentang di hadapannya. Jalan pertama gelap gulita, seolah tak berujung. Angin yang keluar dari arah itu dingin, membawa bisikan-bisikan asing. Jalan kedua diterangi cahaya samar, tapi cahaya itu berwarna merah, seperti bara api, bukan cahaya manusia. Kakek, atau makhluk yang menyerupai kakek, masih berdiri di sampingnya, memegang lentera. Senyumnya tidak lagi hangat, tapi menganga panjang, memperlihatkan deretan gigi hitam dan rapat. "Cepatlah," bisiknya. "Kalau kau terlambat memilih, kau akan tinggal di sini selamanya." Dira menelan ludah. Dalam hatinya, ia teringat pesan nenek, "Kalau kau tersesat di waktu maghrib, ikuti cahaya putih, jangan pernah ikuti yang merah." Tanpa pikir panjang, Dira menolak jalan bercahaya merah. Ia melangkah ke arah jalan gelap gulita. Namun, begitu kakinya menginjak tanah jalan itu, lentera kakek langsung padam. Segala sesuatu menjadi pekat, hening, sunyi, hanya suara napasnya sendiri. Tiba-tiba, dari kegelapan, puluhan tangan kurus dan dingin meraih kakinya, menariknya ke bawah.
Dira berteriak, berusaha meronta, tapi tubuhnya semakin tenggelam ke tanah. Di sela-sela jeritannya, ia mendengar suara kakek itu tertawa, bergema panjang. Kau memilih jalan yang tak pulang. Dan tepat saat tubuhnya hampir hilang ditelan tanah, terdengar suara iqomah dari kejauhan, keras dan lantang. Tanah berhenti menelan. Tangan-tangan itu lenyap. Dira terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah jalan lain yang asing, sepi, berkabut, dan sunyi. Tapi kali ini, kakek itu sudah tidak ada. Kabut tebal menutup pandangan Dira. Udara di sekitarnya dingin menusuk, berbeda dengan hawa lembab kampungnya. Ia melangkah pelan, setiap langkah menimbulkan gema aneh, seolah tanah yang dipijaknya adalah ruang kosong, bukan bumi. Ini bukan kampungku lagi, bisiknya. Di kejauhan samar terlihat siluet pohon beringin raksasa. Akar-akarnya menjulur panjang, seperti tentakel yang bergerak sendiri. Dari balik kabut, terdengar suara anak-anak tertawa lirih, seperti mengejek. Kau di tengah, bukan di sana, bukan di sini, suara bergema, entah dari mana asalnya. Dira menoleh ke kanan, ada bayangan rumah dengan lampu minyak berkedip-kedip. Ia menoleh ke kiri, terlihat surau kecil dengan cahaya putih redup. Namun keduanya terasa salah, rumah itu terlalu sepi, surau itu terlalu dingin. Ia baru sadar, ia sedang berada di dunia perbatasan, ruang yang muncul hanya ketika maghrib membuka celah. Langkahnya gontai, tapi ia tahu harus segera keluar sebelum kabut menutup rapat. Namun semakin ia berjalan, suara tawa anak-anak itu berubah menjadi ratapan panjang. Kabut di depannya terbelah, dan dari celah itu muncul sosok tinggi yang tadi menunggunya di jalan kampung. Mata merahnya menyala terang, menembus kabut. Kau tidak pulang saat waktunya. Sekarang, dunia ini milikmu. Dira mundur beberapa langkah. Kabut dingin itu menusuk kulitnya, dan suara makhluk tinggi itu membuat telinganya berdenging. Ia hampir putus asa, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, doa-doa yang neneknya sering paksa ia hafal waktu kecil. Kalau kau sendirian, apalagi maghrib, jangan lupa baca ayat kursi, itu tamengmu, begitu pesan neneknya dulu. Tangan Dira gemetar, bibirnya kaku. Tapi ia memaksa mulutnya bergerak, berusaha melafalkan doa itu meski lidahnya terasa berat seperti terikat. Allahu, la ilaha illallah. Suara makhluk tinggi itu mendengus keras, kabut berputar seperti pusaran angin. Langkah kakinya mengguncang tanah kosong itu. Berhenti, itu bukan untukmu. Dira semakin memaksa, mengucapkan doa lebih jelas, hingga suara di sekitarnya seperti retak. Makhluk-makhluk kecil dengan senyum panjang yang tadi mengintai di kejauhan kini menjerit, tubuh mereka terbelah menjadi asap hitam. Mata merah makhluk tinggi itu redup sejenak, tapi ia tidak menghilang. Justru tubuhnya makin besar, melampaui pohon beringin raksasa. Suaranya bergema, bukan hanya di telinga, tapi di dalam kepala Dira. Doa itu hanya bisa membuka pintu. Tapi pintu kemana, kau yang pilih? Di hadapan Dira, kabut kembali terbelah. Kali ini ia melihat dua pintu bercahaya, satu putih terang benderang, satu lagi kuning redup dengan bayangan tangan-tangan yang menggapai dari dalamnya. Jantung Dira berdegup kencang. Kalau salah pilih, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Dira berdiri di antara dua pintu bercahaya itu. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, tangannya gemetar hebat. Suara makhluk tinggi masih bergema di kepalanya, seperti sebuah peringatan, pintu yang kau pilih menentukan tempat tinggalmu selamanya. Pintu putih bersinar terang, tapi cahayanya terlalu silau hingga menyakitkan mata. Dari balik pintu itu terdengar lantunan ayat suci samar-samar. Pintu kuning redup, cahaya bergetar seperti pelita hampir padam. Dari dalamnya terdengar suara lirih memanggil namanya. Dira, kesini, pulanglah. Napasnya tercekat. Suara itu bukan suara asing, melainkan suara ibunya. Bu, jeritnya. Matanya berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa ditarik ke belakang.
Tangan-tangan dingin meraih kakinya. Makhluk kecil dengan senyum panjang kembali muncul dari kabut, berusaha menyeretnya ke pintu kuning. Dira meronta sekuat tenaga, menjerit sambil mengucapkan doa berulang-ulang. Namun semakin ia berdoa, suara ibunya dari balik pintu kuning itu berubah menjadi serak, dalam, dan menakutkan. "Kau anakku sekarang, ikut." Seketika, ia sadar itu bukan ibunya. Itu tipu daya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Dira melepaskan diri dari cengkeraman makhluk-makhluk kecil itu, lalu berlari ke arah pintu putih. Begitu ia menyentuh cahaya pintu itu, tubuhnya terasa ringan, kabut berputar hebat, dan teriakan makhluk-makhluk bayangan menggema keras, memekakkan telinga. Lalu, gelap. Dira membuka mata dengan terengah. Tubuhnya terbaring di tanah, tepat di depan rumahnya sendiri. Lampu-lampu rumah tetangga menyala, terdengar suara orang mengaji dari surau, dan udara malam terasa normal kembali. "Alhamdulillah," bisiknya lega. Ia bangkit, menatap sekeliling. Semua tampak biasa saja, seolah tak ada yang terjadi. Tidak ada kabut, tidak ada makhluk tinggi, tidak ada pintu bercahaya. Namun, saat ia melangkah masuk ke rumah, perasaan ganjil mulai muncul. Ruang tamu tampak sama, tapi ada detail kecil yang berbeda. Foto keluarga di dinding, yang biasanya menampilkan ayah, ibu, dan dirinya, sekarang hanya ada 2 orang, ayah dan ibunya. Dirinya hilang dari foto. Dira terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ke kamar, membuka cermin di lemari. Bayangan dirinya masih ada, tapi wajahnya terlihat sedikit samar, seperti kabur. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Suara nenek terdengar dari luar. "Dira, sudah pulang. Dari tadi nenek dengar kamu gelisah di kamar. Jangan lupa wudhu sebelum tidur, nak." Napas Dira tercekat. Neneknya meninggal 2 tahun lalu. Tubuh Dira membeku. Suara nenek itu jelas, lembut, persis seperti dulu. Tapi ia tahu betul, neneknya sudah lama meninggal. "Nek." Suaranya bergetar. "Itu beneran nenek." Hening sebentar, lalu suara itu menjawab, tetap dengan kelembutan yang sama. "Ya, ini nenekmu. Bukalah pintunya, nak. Nenek kangen sekali melihatmu." Dira mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding. Ia teringat lagi pesan lama yang sering diucapkan nenek waktu hidup, "Kalau ada suara yang menyerupai orang yang kau kenal di waktu maghrib atau malam, jangan kau balas, jangan kau bukakan pintu." Dengan tangan gemetar, Dira mencoba berdoa. Namun suara di luar pintu itu mendadak berubah lebih berat, parau, seperti ada 2 suara bercampur. "Buka pintunya, darahmu belum habis." Pintu kamar bergetar keras, seolah ada yang menghantam dari luar. Gagang pintu berputar sendiri. Dira menjerit, menekan tubuhnya ke dinding, mulutnya bergetar membaca ayat kursi. Tiba-tiba ketukan itu berhenti. Sunyi. Tapi ketika ia melirik cermin di lemari, jantungnya hampir berhenti. Bayangannya di cermin tidak lagi meniru gerakannya. Bayangan itu berdiri tegak, tersenyum lebar, lalu berbisik. "Aku sudah di dalam." Dira terperangah, lututnya hampir tak mampu menopang tubuh. Bayangan di cermin itu kini bergerak sendiri, tidak lagi meniru. Senyum lebarnya melebar lebih jauh, hingga nyaris membelah wajahnya. Perlahan, bayangan itu menempel ke permukaan cermin. Suara retakan kaca terdengar, garis-garis pecah menyebar seperti jaring laba-laba. Dari sela retakan itu, tangan hitam kurus meraih keluar, menembus dunia nyata. "Sekarang giliranmu di sini," bisik suara yang menggema di dalam kepala Dira. Dengan panik, ia meraih kursi kayu di dekatnya dan menghantam cermin sekuat tenaga. Cermin pecah berhamburan, tapi bukan pecahan biasa, dari tiap kepingan kaca muncul mata kecil yang melotot ke arahnya. Tangan bayangan itu tetap keluar, kini sudah meraih kakinya. Kulit Dira terasa dingin, seperti direndam dalam es. Ia berteriak sambil mengucap doa terbata-bata. Sekejap, doa itu membuat tangan hitam itu terlepas. Tapi cermin di hadapannya bukan lagi cermin.
Permukaannya berubah menjadi genangan hitam pekat, beriak seperti air. Dari dalamnya, sosok bayangan dirinya berusaha keluar sepenuhnya. Kalau kau menolak, kau akan hilang dari dunia mereka. Tak ada yang mengingatmu. Mata Dira melirik ke dinding, foto keluarganya masih hanya berisi ayah dan ibu, tanpa dirinya. Dan hatinya makin ciut, seolah ancaman itu sudah terjadi. Dira mencoba kabur, tapi tangan bayangan itu mencengkeram kakinya semakin kuat. Dari genangan hitam di permukaan cermin, wajah Dira versi bayangan muncul sepenuhnya pucat, matanya kosong, mulutnya terus tersenyum panjang. Kau sudah tak ada di foto, sebentar lagi kau tak ada di dunia. Tarikan itu semakin kuat, menyeret tubuh Dira ke arah genangan cermin. Separuh kakinya sudah masuk, dingin menggigit tulangnya. Dira berteriak histeris, mencakar lantai, berusaha meraih sesuatu untuk bertahan. Dengan panik, ia ingat kembali doa-doa yang sering diajarkan neneknya. Lidahnya kaku, tapi ia memaksa ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas. Suaranya bergetar, air mata menetes, tapi ia terus melafalkannya. Bayangan itu meraung, wajahnya retak seperti topeng. Cermin bergetar hebat, genangan hitam mendidih seperti air panas. Namun, tarikan itu belum berhenti. Justru semakin kuat, tubuh Dira sudah hampir separuh tersedot masuk. Dalam keputusasaan, ia meraih pecahan kaca besar di lantai dan menusukkannya ke tangan bayangan yang mencengkeramnya. Jeritan melengking menggema, membuat telinga terasa berdarah. Pegangan itu terlepas. Dira terhuyung jatuh ke lantai, tubuhnya kembali utuh di dunia nyata. Ia menoleh cepat, cermin itu pecah seluruhnya, tapi genangan hitam masih berputar, dan wajah bayangan dirinya berteriak marah dari dalam. Kau tak bisa lari, maghrib berikutnya, kau tetap milikku. Dira berlari keluar kamar dengan napas terengah. Ia hampir jatuh menuruni tangga, lalu berteriak histeris memanggil orang tuanya. Bu, Pak, tolong aku. Lampu ruang tamu masih menyala, dan kedua orang tuanya duduk di sana. Wajah mereka tenang, seakan tidak mendengar teriakan Dira barusan. Ibunya menoleh sambil tersenyum, namun senyum itu aneh. Terlalu kaku, terlalu panjang. Kenapa, Nak? Kau kelihatan pucat sekali, ujar sang ibu dengan nada datar. Ayahnya ikut menoleh. Matanya tampak kosong, tidak ada kilau kehidupan. Dira bergidik, jantungnya berdetak cepat ketika ia sadar, mata mereka sama seperti makhluk kecil senyum panjang yang tadi mengepungnya. Bu, Pak, ini bukan kalian, kan? Suara Dira bergetar. Mereka berdua tertawa pelan, tawa yang sama persis, lalu menjawab serempak. Kami selalu menunggumu, setiap maghrib. Dira mundur ketakutan, kakinya gemetar. Ia hampir tersandung meja. Di dinding, foto keluarga kini berubah lagi, bukan hanya dirinya yang hilang, tapi wajah ayah dan ibunya juga telah memanjang, dengan senyum yang sama seperti makhluk-makhluk itu. Dan tiba-tiba, terdengar suara azan Isya dari surau. Suara itu menusuk telinga, membuat kedua orang tua itu mendesis keras, lalu tubuh mereka perlahan melebur menjadi bayangan hitam yang merayap di lantai, mendekati Dira. Dira menjerit dan langsung berlari keluar rumah. Udara malam begitu dingin menusuk kulit, sementara langkah kakinya terasa berat seakan tanah menariknya kembali. Di belakang, bayangan hitam yang tadi menyerupai orang tuanya terus merayap, suaranya mendesis lirih, menyebut namanya berulang-ulang. Dira, jangan lari. Dengan sisa tenaga, Dira menembus pekarangan gelap, melewati jalan setapak menuju surau kecil di ujung desa. Dari dalam surau, lantunan azan Isya masih terdengar samar, seperti cahaya yang memanggilnya. Begitu sampai di tangga surau, tubuh Dira hampir ambruk. Ia sempat menoleh, dan matanya membelalak, bayangan hitam itu berhenti tepat di gerbang, tak mampu masuk ke halaman surau. Mereka berteriak nyaring, seolah dinding tak kasat mata menghalangi langkah mereka. Beberapa jamaah yang sudah selesai salat melihat Dira terhuyung masuk, wajahnya pucat pasi, pakaian kotor dan penuh keringat.
Seorang bapak tua yang menjadi imam langsung menyambutnya. "Anak ini kenapa?" tanyanya panik. Dira menangis terseduh, suaranya parau. "Pak, tolong saya, mereka mau bawa saya pergi." Imam itu menatap serius. Ia kemudian memandang keluar surau, ke arah kegelapan. Sejenak wajahnya menegang, lalu ia segera memerintahkan salah satu jamaah menutup pintu. "Kau tidak boleh pulang malam ini. Mereka sudah menandaimu," katanya pelan namun tegas. Imam surau itu menatap Dira dalam-dalam, lalu menghela napas berat. Jamaah lain yang tersisa ikut duduk melingkar, suasana sunyi mencekam. Hanya suara jangkrik yang terdengar samar di luar. "Sejak kecil, kita semua sudah diingatkan jangan keluar saat maghrib," ujar sang imam pelan. "Itu bukan sekadar mitos. Ada makhluk yang berkeliaran saat pergantian terang dan gelap, saat batas dunia manusia dan dunia gaib melemah. Mereka mencari pengganti." Dira menggigil. "Pengganti apa, Pak?" Imam menatapnya dengan mata sayu. "Mereka dulunya manusia yang hilang pada waktu maghrib. Tidak sempat kembali sebelum azan Isya. Tubuh mereka ditarik, lalu yang tersisa hanyalah bayangan dengan senyum panjang. Mereka menjerat manusia lain agar bisa melepaskan diri, dan kau sudah menjadi target." Tubuh Dira gemetar. Ia teringat wajah dirinya sendiri di dalam cermin yang sudah berubah menjadi makhluk. "Jadi, aku akan jadi seperti mereka." Imam mengangguk perlahan. "Jika kita tidak melindungimu malam ini, ya, mereka akan datang lagi, bahkan lebih kuat." Suara angin mendesir kencang di luar. Tiba-tiba, jendela surau bergetar keras, seperti ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Jamaah terlonjak kaget. Dira menutup telinganya ketika suara cekikikan panjang menggema, bercampur dengan desisan. "Kau tidak bisa bersembunyi, Dira, maghrib berikutnya, kau milik kami." Suara cekikikan itu makin nyaring, membuat bulu kuduk semua jamaah berdiri. Jendela bergetar keras, pintu surau seperti akan jebol kapan saja. Imam segera berdiri, mengangkat tangannya. "Semua baca doa, kuatkan hati. Jangan ada yang berhenti," serunya tegas. Lantunan ayat-ayat suci menggema memenuhi surau kecil itu. Suara mereka bersatu, bergetar, melawan suara makhluk-makhluk yang meraung di luar. Bayangan hitam menempel di kaca jendela, wajah-wajah senyum panjang muncul satu persatu, termasuk wajah Dira sendiri yang menatap balik dari luar. Dira menjerit melihat dirinya di sana. Itu aku." Imam menoleh cepat. "Jangan lihat mereka. Fokus. Kau harus ikut melawan, nak." Dengan air mata mengalir deras, Dira ikut membaca doa sekuat tenaga. Suaranya pecah-pecah, namun semakin lama semakin lantang. Setiap kalimat suci yang keluar dari bibirnya membuat bayangan-bayangan itu menjerit, tubuh mereka retak seperti kaca. Tiba-tiba, surau bergetar hebat, seperti dilanda gempa. Listrik padam, hanya cahaya lilin yang tersisa. Dalam cahaya redup itu, wajah-wajah makhluk mulai memudar, satu demi satu lenyap dengan teriakan panjang, hingga akhirnya sunyi kembali menyelimuti. Dira terkulai di lantai, tubuhnya lemas, wajahnya basah oleh air mata. Semua orang menghela napas lega. Imam mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. "Untuk malam ini kau selamat. Tapi ingat, mereka akan selalu menunggu di waktu maghrib. Jika kau lengah sekali saja, mereka takkan melepaskanmu." Dira hanya bisa menunduk, tubuhnya masih gemetar. Ia sadar, hidupnya takkan pernah sama lagi. Setiap kali matahari turun ke ufuk barat, setiap kali bayangan memanjang, ia akan selalu bertanya-tanya. Apakah malam ini mereka kembali menjemputku? Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.